وسلم وزد وعلم وانعم وتفضل وبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا في الدين، خصوصا مؤلف هذا الكتاب Habib Hasan bin Ahmad Asy-Syakir, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi darainil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa bisanadinal muttasil ila sayyidinal muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin wa qala. Jamaah sekalian, malam ini kita tidak membahas kitab seperti biasanya. Saya membawa kitab namanya apa? Durratun Nasihin fil Wa'di wal Irsyad, untuk menjelaskan bulan Rajab. Di mana-mana pengajian saya memang setiap masuk bulan Rajab itu harus saya jelaskan keutamaan bulan Rajab, perintah Allah buat kita di bulan Rajab, perintah Rasul buat kita di bulan Rajab, dan perintah ulama. Kalau udah saya sampaikan, kewajiban saya selesai. Kalau bulan-bulan mulia di mana ada perintah khusus kemudian tidak saya sampaikan, saya tidak memberikan petunjuk. Kalau udah saya sampaikan, yang penting udah dengar. Mau amalin terserah, mau kagak amalin terserah, gitu aja. Yang penting dapat ilmu namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini bab yang saya ambil, aduh kitabnya kuning, tulisannya kecil, lampunya iya kurang gede nih. Al-Majlisul Hadi Asyara fi Fadilati Rajabil Murajjab. Ini bab yang ke-11 di dalam menerangkan tentang Rajab Al-Murajjab. Terangnya udah segini cukup ya? Ada bisa lagi? Bisa lagi mati udah. Untuk mengawali cerita bulan Rajab, pengarang mengambil firman Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Artinya wasari'u, bersegeralah, bergegas-gegaslah, buru-burulah. Ini taruh situ bisa. Kemana disuruh buru-buru?
ila maghfiratin mir rabbikum, menuju ampunan Tuhanmu. Lalu kenapa diawali dengan buru-buru kita disuruh menuju ampunan? Karena dosa kita tiap hari bertambah, tiap hari, nggak pernah kurang. Dari mata, dari telinga, dari mulut, dari hati, tidak pernah sedikit pun berkurang. Walaupun tidak melakukan dosa besar, tapi dosa kecil tiap hari setumpuk, lama-lama besar. Ya, la saghirata ma'al israr, wala kabirata ma'al istighfar. Enggak ada dosa kecil kalau tiap hari dikerjain, tiap hari ya jadi gede. Tidak ada dosa besar kalau tiap hari istighfar, habis. Jadi karena kita ini makhluk yang berdosa, maka ayat ini menjelaskan bersegeralah kalian menuju ampunan Allah. Kenapa? Wa jannatin arduhas samawati wal ard, surga yang luasnya bagaikan langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, disediakan buat orang yang bertakwa. Kita ini termasuk orang yang bertakwa. Cuma kadang-kadang ada dosa, dikit dosa. Makanya dosa itu bagaikan noktah. Noktah itu titik hitam. Kalau kita melihat cermin, kaca cermin, yang apabila kita berkaca, bercermin di depannya, dia merefleksikan pantulan yang benar. Di muka kita ada jerawat kelihatan, di muka kita ada sedikit hitam kelihatan. Kenapa? Cermin kaca yang bersih. Tetapi apabila satu hari ada noda di kaca, satu hari ada noda di kaca, seminggu, setahun, sebulan, seminggu, nggak kelihatan lagi. Kita ngaca nggak kelihatan. Kalau mata kita belekkan nggak kelihatan. Sebab apa? Kacanya udah rabun. Nah, makanya komponis mengatakan hati adalah cermin. Hati itu kaca. Kalau hati ini setiap hari ternoda dengan dosa, lama-lama ketutup. Kalau udah ketutup, halal haram nggak kelihatan udah. Yang benar, yang salah nggak kelihatan udah. Yang disuruh, yang diperintah nggak kelihatan udah. Hatinya tertutup. Tetapi kalau hatinya bersih, kelihatan. Oh ini dosa. Oh ini maksiat. Makanya bersihkanlah hati. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, surga luasnya bagaikan langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, disediakan buat kita. Makanya jangan mati membawa dosa. Ya. Hadisnya terlalu banyak, saya cuma pilihin aja. Ya, ini udah matanya mau rusak. Lampunya meriap lagi. Ruyanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Man ahya awwala lailatin min Rajabin." Siapa yang bangun malam tapi tanggal 1 bulan Rajab. Ini udah liwat. Saya nyampainya terlambat. Ya, di tempat-tempat lain karena kebetulan ya mereka udah melakukan. Bangun tahajud 2 rakaat tapi tepat tanggal 1. Ya. Udah tanggal berapa sekarang? Tanggal 3. Yang belum dengar nggak bangun, nggak puasa. Walaupun udah dengar belum tentu bangun, belum tentu puasa. Ya, saya udah tahu ya, saya udah bangun, saya udah puasa, udah dapat 2 hari. Kalau tahun kemarin saya puasa 100 hari. Rajab, Sa'ban, Ramadan, ditambah 10 hari bulan Syawal. Sebab di sini ada hadisnya. Ya nggak bisa saya sampaikan. Walaupun saya sampaikan nggak bakal ada yang kerjain. Ya ada nggak mau kerjain puasa 3 bulan? Ya tapi yang ikut banyak. Ya. Bagaimana tuh? Ya. Lalu
lam yamut qalbuhu idza matatil qulub. Nanti pada hari kiamat dia walaupun udah mati Allah bangunin. Lihat tuh hari kiamat. Itu jaminannya. Jadi yang katanya dahsyat kalau sekarang kan gempa 6,5 Richter aja rumah rubuh. Kalau nanti goyangnya bolak-baliknya 180 derajat. Tapi orang yang puasa di Rajab malam bangun lam yamut qalbuhu yauma yamutul qulub. Wa sabballahu al-khaira min fawqi ra'sihi sabba. Dan Allah cucurkan khair, kebaikan min fawqi ra'si, dari kepalanya sabba, bercucuran. Dituang lagi, tuang lagi. Apa khair, kebaikan. Apanya baik? Nanti akhirnya niatnya baik, keluarganya baik, anaknya baik, urusannya baik. Sebab kebaikan terus. Nah, kalau kita di sini udah kelewatan, tapi yang lain aja nanti. Masih ada. Untuk kebaikan gak ada habisnya. Kemudian wa kharaja min dunubihi kayauma waladathu ummuh, dan keluar dosa-dosanya bagaikan dilahirkan oleh ibunya. Satu, saya tidak usah komentar panjang-panjang. Yang kedua, Nabi bersabda, ala ingat, inna rajaba syahrullahil asam. Sesungguhnya bulan Rajab bulan Allah. Semua bulan juga punya Allah. Ulillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, milik Allah. Apa yang ada di langit, di bumi. Tapi kenapa Rajab ini dikhususkan? Rajabun syahrullah. Inna Rajaba syahrullah. Rajab itu bulan Allah. Karena Allah akan memanggil nabinya datang ke depannya untuk berdialog. Allah cari bulan yang paling baik. Bulan apa? Saya akan memanggil nabi terakhir datang. Ini peristiwa apa namanya? Isra Mi'raj. Adanya di bulan Rajab tanggal 27. Kenapa Allah pilih bulan Rajab? Inilah sahrullah. Ini bulanku kata Allah. Bulan yang agung. Kemudian padahal nabi-nabi lain kepengen banget lihat Allah, nggak ada satupun nggak ada. Apalagi kita, nabi aja nggak bisa. Termasuk Nabi Musa. Nabi Musa merengek-rengek. Apa kata Nabi Musa? Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, kasih lihat saya apa, wajahmu kayak apa, zatmu kayak apa. Allah jawab, lantarani, nggak bakalan kamu bisa lihat aku. Ya, habis gimana ya Allah? Saya kepengen juga. Walakin inzur ilal jabal. Kalau mau naik ke gunung. Karena cahaya Allah sangat keras, menyentuh badan kita, luluh badan kita. Jibril aja kagak berani. Dia bilang, lau qudimtu akrakan yasana. Kalau saya lewat dari Sidratul Muntaha, hangus saya dengan dahsyatnya cahaya Allah. Nabi Musa kagak ngerti, naik ke gunung. Walamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Cahaya Allah mau berangkat menuju gunung, padahal ahli tafsir mengatakan qadra ulmulah, seujung kuku. Cahaya Allah seujung kuku mau masuk ke gunung. Ja'alahu dakka, hancur tuh gunung. Fakharra Musa saika, jatuh Musa itu pingsan. Akhirnya dia sadar, dia tobat. Dia tobat artinya nggak kepengen lagi dah melihat Allah. Tapi Nabi dipanggil di dalam bulan Rajab. Inilah yang disebut syahrullah. Ditambahin al-asam. Inna Rajaba syahrullahil asam. Bulan Rajab bulan Tuhan yang tuli. Tuli apa tuli? Budek. Enggak dengar. Diistilahkan Rajab bulan Allah, tapi tuli. Kenapa tuli? Karena ini bulan mulia.
Mengapa bulan mulia? Allah yang bilang inna iddatas syuhuri indallahi isna asara syahran fi kitabillah minha arba'atun hurum. Sejak Allah jadikan alam ini setahun 12 bulan. Minha di antara 12 arba'atun hurum. Ada 4 bulan hurum. Bulan mulia. Bulan haram. Haram itu bisa artinya haram. Minum bir, minum arak, judi hukumnya haram. Mekah tanah haram. Ka'bah Baitullahil haram. Artinya haram bisa jadi haram, bisa mulia. Ini arba'atun hurum. Dalam setahun 12 bulan, 4 bulan hurum. Ada yang hafal nggak? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Nah, ini Rajab. Allah sendiri telah memisahkan bulan Rajab termasuk bulan hurum. Tapi disebut bulan tuli. Karena apabila dulu zaman perkembangan Islam terjadi perang antara muslimin dengan kafirin. Walaupun sedang sengitnya perang, masuk bulan Rajab berhenti total. Otomatis gencatan senjata. Sebab apa? Memuliakan bulan itu. Kenapa? Yang namanya perang kan dia mencela dia caci dia mau bunuh dia mau bunuh dia. Makanya nggak boleh. Maka analoginya kalau perang aja berhenti, kita di bulan Rajab jangan suka marah-marahan. Jangan suka dengki, jangan suka syirik kepada Allah, jangan berkata jahat, jangan berkata kotor. Makanya dia disebut Syahrullahil Asam, bulan Allah yang tuli. Dia kagak mau dengar. Makanya kita jangan berkata kotor, berkata jorok. Bila dia lakukan, dosanya lebih besar dari bulan-bulan lain. Paman soma minha yauman, siapa yang puasa pada bulan Rajab ini 1 hari aja. Ini baru 3, berarti masih 27. Masih ada waktu ya, Tan? Hah? Buat puasa masih Banyak. 1 hari. Tapi kalau mau puasa sebulan udah nggak cukup. Kalau saya kan tahun kemarin sebulan saya puasa. Rajab ya 1 sampai 30 hari. Masuk Syaban 30 hari puasa lagi. Masuk Ramadan yang bareng-bareng dah tuh. Masuk Sawal hanya jadi 100 hari. Tapi sekarang ya azam sih ada. Cuma kita udah tua. Kalau saya udah tua, rasanya tenaga udah kurang, apa udah kurang. Ya saya kalau nggak puasa misalnya sebulan, paling sedikit setengah bulan saya puasa. Ya ini baru dapat 2 hari. Ya mudah-mudahan jamaah ada yang mau ikut. Besok ya, lusa ya. Di sini dengerin nih. Man shoma yauman minha, siapa orang puasa 1 hari imanan waktu saban, puasanya karena yakin dan mengharap pahala. Yang puasa kali-kali aja bener ya, pakai kali-kali aja bener. Puasa supaya tetangga denger kan saya dipuji. Puasa dah lewat depan orang cuy supaya nggak lagi puasa ya. Yang begini nggak ada, bukan imanan itu. Waktu saban dan mengharap pahala. Saya puasa semata-mata karena Allah. Kalau perlu jangan ada yang tahu. Kita datang ke rumah orang, disediain minum, udah saya baru bener habis minum ya, misalnya. Jangan dan minum, saya lagi puasa nih. Saya emang sunggal, sunggal apaan tuh? Bulan Rajab saya puasa. Itu jangan, nggak ada pahalanya. Ya. Iman waktu saban alaihi istaujaba alaihi ridwanullahi akbar. Orang itu wajib, diwajibkan oleh Allah sendiri. Bukan kita mewajibkan, Allah sendiri mewajibkan dirinya untuk mendapat ridhonya yang maha agung. Itu puasa 1 hari. Di sini waman sama yoma ini, siapa yang puasa 2 hari. La yasiful wasifuna,
min ahli samai wal ard indallahi minal karamah. Penduduk langit, penduduk bumi nggak bisa hitung. Saking banyaknya keramat yang Allah berikan kepada orang yang puasa 2 hari. Kita kalau kepengen hidupnya dihormatin orang, hidupnya dicintai orang, hidupnya disenangi orang, adanya rajin puasa. Itu karomah yang Allah berikan. Allah kalau memberikan karomah kepada seseorang, biar orang itu bodoh, biar orang itu miskin, tetapi orang segen sama dia. Segen kenapa? Padahal dia bukan jagoan, dia bukan. Ya itulah karomah, namanya karomah kayak gitu. Ada karomah, ada ma'unah, ada syafaat, ada mukjizat, ada irhas. Kalau buat manusia yang selalu dekat kepada Allah, man khafallah khafa kullu syai. Kalau dia dekat, dia takut kepada Allah, apapun takut sama dia. Nggak berani orang nyakiti dia, nggak berani. Kenapa? Kena segen aja. Sebab apa? Itu kalau karomah. Makanya puasa nih 2 hari. Ini kepengen dapat keramat juga malas puasa. Malas itu kan sifat kita. Paksa. Mau ngapa gak puasa? Bilang begitu. Paksa karena Allah ya tadi. Hah? Paksa karena Allah ya. Lah iya. Masa kena bini? Iya kena. Kena RW. Terus sampai 3-4 yang ada saya sampaikan 7. Yang puasa 7 hari Allah tutup 7 pintu neraka buat dia. Artinya apa? Enggak masuk neraka. Yang 8 hari Allah buka seluruh pintu surga untuk dia. Itu keramat orang yang puasa. Saya terusin. Nabi bersabda, "Inna Rajaba syahrullah." Tuh, dibilang lagi, Rajab bulan Allah. Wa Sya'banu syahri. Kalau Sya'ban bulanku, kata Nabi. Wa Ramadan syahru ummati. Ramadan bulan umatku. Kenapa Rajab disebut bulan Allah? Udah saya terangin tadi. Ya, karena dia memanggil. Sya'ban disebut bulan Nabi. Kenapa Sya'ban disebut bulan Nabi? Sebab Nabi pernah bertanya, "Atadrun lima sumya Sya'ban?" Kamu tahu gak kenapa disebut Sya'ban? Li'annahu yatasa'abu fi khairin katsir. Karena satu kebaikan bercabang menjadi kebaikan yang banyak. Tiada ada bulan yang paling banyak dipuasai Nabi, Sya'ban. Malah dalam hadis Nabi, "Kana yasumu Sya'bana kullahu illa qalila." Nabi kalau datang bulan Sya'ban, dia puasai hampir penuh sebulan, kecuali beberapa hari yang dia kagak puasa. Paling banyak 2, 1 atau 2-nya, selainnya dia puasa. Itu Sya'ban. Ramadanu syahru ummati. Ramadan dikit lagi nih bulan kita, ya. Kita puasa pahalanya kayak apa? Kita diem aja dikasih pahala tasbih, kita tidur dikasih pahala ibadah. Ini karena bulan kita. Nanti mau masuk bulan Ramadan atau mau penutup, saya nggak baca kitab itu lagi. Saya baca kitab Fadilatul Ramadan atau Fadilatus Syiyam. Ini Rajab supaya ngaji biar kitabnya itu tapi ilmunya luas, ya banyak tambahan. Kemudian apa nih? Inna fil jannati nahran yuqalu lahu Rajab. Sesungguhnya di surga ada sungai, namanya Sungai Rajab. Ma'uhu asaddu bayadan minal laban. Airnya putih bagaikan susu. Wa ahla minal asal. Lebih manis dari madu. Man soma yauman min Rajabin. Siapa yang puasa 1 hari aja bulan Rajab tuh, banyak benar manfaatnya. Kenapa? Saqahullahu min zalikan nahri. Allah akan memberi minum dari sungai itu. Terakhir, mana? Ini kata Nabi. Ya.
idza kana yaumul qiyamati yunadi munadin ainar rajibun. Apabila di padang mahsyar nanti pada hari huru hara penuh ketakutan, penuh kehausan, kelaparan, ada information, ada suara memanggil-manggil. Ainar rajibun, mana orang yang suka puasa bulan Rajab? Tuh, kita ngiri bener dah kalau waktu begitu. Dipanggil orang pada bangun semua. Kita mau bangun kagak boleh, orang kagak puasa. Iya. Baru nyesel, aduh, coba saya puasa. Kenapa? Kemudian fayakhruju nurun. Setelah Allah bertanya, mana orang-orang yang puasa di bulan Rajab? Keluar cahaya. Keluar cahaya. Cahaya itu fayat mau Jibril wa Mikail. Di kiri kanan cahaya ada Jibril, ada Mikail. Nanti kalau ada ayat Al-Qur'annya itu, ya nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yauma jannatun tajri min tahtihal anhar. Itu ketika bulan Rajab dipanggil. Datang cahaya, maka kiri kanannya malaikat Jibril dan Mikail. Kemudian alaihissalam zalikan nur fayattabi'ur rajibun. Kemudian Jibril, Mikail tengah-tengah cahaya. Orang-orang yang puasa Rajab disuruh ikutin tuh. Nggak dipanggil ainar rajibun. Mana yang puasa bulan Rajab? Ayo. Ikutin tuh cahaya. Yang ada Jibril, ada Mikail. Kemana diikutinya? Kemudian fayamurruna ala sirat kal barqil khatib. Melalui siratal mustaqim bagaikan kilat. Karena ada nur. Jadi pada siratal mustaqim semua bakal lewat. Ya. Orang siratal mustaqim itu ujian terakhir. Ya. Kata Allah, "Wa nunajjil ladzina taqaw." Pasti selamat orang-orang yang bertakwa. Di dalamnya orang yang puasa Rajab. Wa nadzarudz zalimina fiha jisiyah. Kami biarkan orang-orang zalim di dunia puasa kagak mau, ngaji kagak mau, terlungkup, nyungsep di dalam neraka. Itu masya Allah. Kalau udah nyungsep di neraka ya udah. Orang yang selamat ini dia yang bakal. Kemudian setelah selamat apa di sini dibilang? Ya pada sujud syukron ala salamati fisyirat. Sujud karena itu yang paling ditakuti. Semua orang yang paling takut siratal mustaqim. Ketika diselamat disujud. Kemudian Allah bilang, ayyuhar rajibun, hei orang yang senang berpuasa di dalam Rajab, di bulan Rajab, irfa'u ru'usakum, angkat kepalamu. Qad sajadtum fid dunya. Kamu sering sujud dulu di bulan Rajab di dunia. Sekarang jangan sujud lagi. Irhalu ila manazilikum. Tempati tempat kamu di surga. Ini sedikit kalau diuraikan sampai 2 bab di sini. Segitu banyaknya. Terakhir ada hikayat Dani. Hikayatnya saya inin aja. Ada seorang perempuan soleha. Itu terbiasa betul. Dia gemar dan pencinta Rajab. Kalau udah masuk bulan Rajab, dia merubah sikapnya. Biasa suka ngomel, marah-marah, kagak. Tasbih, zikir. Kemudian biasa bersolek, memakai apa? Ya, alat kecantikan. Ditinggalkan. Suka pakai baju-baju bagus, baju ditinggalkan. Dia pakai pakaian yang sederhana, tidak pernah bersolek. Biasanya nggak pernah baca Quran di bulan Rajab. Biasanya nggak pernah zikir di bulan Rajab. Dan ada yang biasa dia kagak pernah tinggal kulhu 11 kali. Pada bulan Rajab dia jatuh sakit, dipesan sama anaknya, nak ibu sepertinya sakit keras nih. Andaikan ibu meninggal di bulan Rajab, ingat pesan ibu, urus mayat ibu sebagaimana rukun jenazah yang 4.
Pertama mandiin, bungkus, sholati kubur. Untuk membungkus kain kafan, karena ini bulan Rajab, ibu selalu memakai pakaian yang sederhana. Tolong kain kafan ibu juga yang sederhana, jangan yang mahal. Ini mulianya bulan Rajab yang ibu biasakan kayak gitu. Rupanya benar, meninggal beliau. Anaknya ya udah mandiin. Cuma ketika mau membelikan kain kafan, dia seperti enggak tega. Ibunya orang baik, ibunya orang soleha, ibunya cuma satu, baru tumben mati. Iya. Lalu bagaimana? Dia enggak sampai hatinya untuk membelikan kain kafan yang sederhana. Dibelikan yang bagus, yang bagus. Ya udah. Karena meninggalnya habis zuhur, ya dikubur sampai sore. Nah, kira-kira menjelang maghrib selesai. Tapi hati anak ini begitu gelisah, begitu kacau. Ibu seneng nggak ya saya gantiin kain kafannya yang bagus? Kalau ibu nggak seneng, aduh saya celaka. Kalau pikirannya begitu mundar-mandir sampai nggak bisa tidur di malam. Ketika terlelap sebentar, tidur sebentar, ibunya datang dalam mimpinya. Ibunya bener udah mati kan. Dalam mimpinya, ibunya datang. Ngapain? Marah-marah. Aduh anakku, kenapa kau tidak dengar nasihatku? Kenapa kau menentang perintahku? Banyak omelan. Akhirnya ibu berkata, ibu tidak ridho sama engkau. Bangun dia. Orang kalau udah kagak diredain sama ibunya, jangan ngarep udah. Ya. Bahagia di dunia nggak bakal, apalagi di akhirat. Dia nih, waduh, terngiang-ngiang di telinganya bahwa ibu tidak ridho sama engkau. Maka dia tambah gelisah. Dia memutuskan untuk membawa cangkul menggali kubur ibunya dan mengganti kain kafan. Akhirnya di malam yang kelam pergi ke Kober, hilang rasa takut, hilang segala macam rasa karena khawatir menjadi anak yang tidak diredai. Gali, pas buka dinding harinya kosong. Dah ibunya kagak ada. Tambah pusing, tambah gelisah. Aduh, kemana ibu? Dia duduk sambil menekan kepalanya. Dikubur. Dipikirkan kemana ibu. Terdengar suara. Hei anakku sayang, ibumu perempuan solehah. Dia sangat menghormati bulanku. Berarti Allah yang. Jangan kau khawatir. Karena dia saking menghormati bulan Rajab, saya tidak biarkan dia dikubur sendirian. Saya tidak biarkan dia kubur kegelapan. Saya tidak biarkan dikubur ketakutan. Sudah aku pindahkan ke tempat Raudhah min riyadil jannah. Dia sudah senang, banyak temannya, kemudian orang-orang soleh dan tempatnya penuh dengan cahaya. Kamu pulang ke rumah, ibumu sudah ridho kepadamu atas perintahku. Allah yang suruh ridoin anakmu gitu. Ibumu telah ridho kepadamu atas perintahku. Pokoknya kamu baik-baik. Pulang, tenang hatinya, lega hatinya, dan dia berpikir, aduh, alangkah indahnya kalau ini orang tahu. Kemudian masuk bulan Rajab, dia akan beramal sebaik-baiknya. Maka itulah untung yang diperoleh oleh ibuku. Maka anak itu mengikuti jejak ibunya. Ini sebagai cerita yang tertulis dalam kitab ini, bagi kita hendaknya menjadi tazkirah, peringatan. Ini bulan Rajab. Kalau orang-orang yang non muslim kagak bakalan menghormati. Siapa lagi kalau bukan orang muslim yang menghormatinya? Allah telah sediakan bulan itu untuk kita mengais pahala lebih banyak. Ya, ini aja yang bisa pelajaran kita terima malam ini, yaitu keutamaan bulan Rajab. Nanti barangkali ada sebab kalau
Saya baca kitab itu, terus pengetahuan kita ya segitu. Saya akan tambah pengetahuan dengan berbagai macam kitab yang saya ambil supaya menambah wawasan kita tentang ilmu. Ya. Bisa dipahami insya Allah. Bukan saja dipahami, dicermati, diamalkan. Insya Allah. Nadarallahu mra'an sami'a maqalati fawa'aha wa addaha ba'da ma sami'aha, kata Nabi. Nadarallahu mra'an, terus menerus Allah memberikan rahmat kepada seseorang sami'a maqalati, yang didengar ucapanku. Ini kan ucapan Nabi. Fawa'aha, kemudian dia cermati, dia pahami. Wa amila bi muqtadoha, kemudian dia mengamalkan semampunya. Ya, mudah-mudahan Allah selalu memberikan hidayah, taufik kepada kita sehingga kita dapat mengamalkan, ya, walaupun tidak semua, setengah kagak bisa juga. Yang penting jangan dibuang semua. Kalau nggak bisa dapat semua, yang penting jangan ditinggal semua. Sedapatnya dah, saya pakai. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, ballighna Ramadan. Waj'alna min ahli siyam, waj'alna min ahli al-qiyam, waj'alna min ahli qiraatil Qur'an birahmatika ya Rahim ya Rahman. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillah. Jamaah sekalian,